وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. أما بعد، ulama dan a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, secara istimewa para habaib yang hadir, secara khusus habibana wa sayyidana hadratul habib Habib Fahmi al-Mutahhar yang sangat saya cintai dan sangat saya taati dan saya muliakan. Beliau yang mulia habibana wa sayyidana hadratul habib Habib Ahmad Ba'abud juga sangat saya cintai dan saya taati. Beliau yang mulia Kiai Haji Mansur Zahri Magister Milkiden, beliau selaku pemangku Yayasan Al-Mansur Islamic Boarding School beserta seluruh jajaran keluarga yang saya hormati. Beliau yang mulia Kiai Haji Zamran Hasan, Kiai Haji Muhyiddin Soleh, Kiai Haji Fahmi, Kiai Haji Zuhdi Muzaki, Kiai Haji Hasan, Kiai Haji Husna, Kiai Mustahar, dan juga beliau Kiai Wahid dan Kiai Husaini dan seluruh para kiai yang lain. Mohon maaf tidak bisa kami menyebut nama jenengan satu persatu bersama para ibu-ibunya yang hadir karena saya tidak tahu. Namun meskipun tidak saya sebut, sedikit pun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami. Allahu ya'lamu bi asma'ihi wa hum yukramuna indallah. Dan juga seluruh jajaran petinggi pejabat negara yang hadir. Beliau yang mulia Bapak Haji Dulyansyah, Bapak Usman Ali, Bapak Naufal, Bapak Marcela, Bapak Iqbal, dan juga beliau Bapak Haji Musidi, Bapak Haji Fauzi, dan juga Ibu Anis, dan juga Kepala Desa Kuala Dua Bapak Abbas beserta seluruh pejabat yang hadir. Kebetulan hari ini kita dipertemukan oleh Allah bersama para wali-wali Allah, para alim, para ulama, para habaib, dan juga kita juga bersama orang-orang besar. Kula pada kete batul ini. Kebetulan saya duduk persis di samping Habib Fahmi, seperti TV tahun 90-an, hitam putih. Beliau sudah tampaknya luar biasa, putih saya paling hitam. Namun mudah-mudahan Nilo barokah pada bisa masuk surga dari para habaib dan para kiai. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kaula sareng adunan kesempatan makin ditakdirkan bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kenapa keberadaan tak ucap meskipun mungkin saya hadir betul boleh semua apa itu untuk masyarakat jadi ini hari sini ini orang tak tahu apa. Mudah-mudahan pertemuan ini di tempat yang mulia bersama orang-orang yang dimuliakan Allah. Kebersamaan ini tidak hanya di dunia saja, tapi kita tetap dipersatukan bersama para guru-guru kita, bersama para alim, para ulama sampai ke surga. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah ruahkan kepada junjungan baginda Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Beliau yang telah membawa kita minat dzulumati ila nur, dari alam kebodohan dibawa kepada alam yang terang benderang, yaitu dengan adanya dinul Islam. Dengan harapan besar mudah-mudahan semua yang hadir menjadi orang yang mendapat syafaat bagi Rasulullah SAW. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Selanjutnya saya mohon maaf, ini semuanya para kiai yang hadir. Jadi audiens saya itu adalah para santri pada kesempatan kali ini. Menabi bahasan Habib Fahmi kemudian kepada Abu Jaya Aintase. Karena sebenarnya bikin ini kiai saja Habib saja lem adem tengget dan si kocak ni kesenata teng beni kiai apa teman kiai. Cek sini kata kalau Habib Fahmi sudah saya salah ni bukan.
Berhubung saya itu ikut Habib Mahdi Isalah, Mulia Isalah ini. Dulu seperti itu. Di mana? Pernah di daerah Pontianak juga. Asopedaan kuda berrombongan depak nih ke hadran eta pumer conah iso berkuda ke pantoron di situ nggak ada asalaman sekali. Akhirnya kita mau nyaki aja ya, tetapi si masuknya ku absak apa? Itu kayak tiba-tiba jerah, kamu tidak potongan kayaknya kalau bisa. Potongan ini pikir pentingnya itu mana pun nggak terti udah remai. Adik-adik santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah. Santri itu banyak ulama yang mendefinisikan makna santri. Ada yang menyatakan santri itu dari kalimat al-insan, dari bahasa Arab yang mempunyai makna manusia. Tri dari bahasa Inggris yang artinya tiga. Kalau manusia harus punya tiga: iman, Islam, ihsan. Ada yang bilang seperti itu. Ada sebagian ulama itu dah bulan. Ada yang menyatakan santri itu dipecah per kalimat. As-santri sinnya satirun 'anil uyub, nunnya naibun 'anil masyayikh, at-ta'nya taibun 'anil dzunub, ar-rahnya raghibun fil akhirah, iyanya ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Namun saya tertarik dengan salah satu definisi yang pernah dinyatakan oleh As-Syekh Al-Hasan Nawawi. Beliau pernah menyatakan seperti ini: as-santri yang dinamakan santri bisyahidi hali, ketika kita melihat realitanya, mana santri, apa yang dinamakan santri itu? Yang pertama, mayyaqtasimu bihablillahil matin. Kalau ada seseorang yang menjaga hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia layak dinyatakan sebagai santri. Malam dia bangun tahajud, pagi dia bangun setelah subuh menunggu isyraq, setelah itu salat duha, setelah itu mengaji Al-Quran, kajian kitab-kitab dan semua yang berhubungan kita mendekatkan kepada Allah dilakukan, itulah santri. Makanya ada salah satu Nabi Allah namanya Ibrahim alaihissalam. Beliau ini dapat kedudukan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak alasannya kata ulama, namun yang paling pokok adalah karena Nabi Allah Ibrahim itu lebih mengedepankan perintah Allah dibandingkan kepentingan-kepentingan yang lain. Sampai Allah tahu dalam Al-Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Adakah orang yang lebih baik dari orang-orang yang memasrahkan hubungannya, kehidupannya, urusannya kepada Allah? Dan daripada apa beni urusan berarti bi maslahati Allah. Kek beni ta'ala aku ni ta'ala, aku beni terus bilang ke Allah ta'ala ku apa jangan datang, betul. Mun ta'ala aku terus bilang bae poter makin sampai 2 hari waktu bah muncak di bebe. Poter tas pina jauh, mun lapar kena tas pina jadi. Mun tak terus sangar tas pina narik ki anak aku, tapi lako ikhtiar sudah, setelahnya kita pasrahkan kepada wa huwa muhsinun, mempunyai sifat yang baik, wattaba'a millata Ibrahim hanifah, dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif, lembut. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, sebagaimana Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai al-khalil. Makanya kalau kita ingat, haji itu ibadah yang tidak sama dengan ibadah yang lain. Salat, kalau berbicara bahkan salat harus menghadap kiblat. Puasa tidak boleh makan. Lah haji itu tidak. Haji itu makan boleh, lauk boleh, malah tak berkaan. Makanya lagunya dari Padang Arafah terus ke Musdalifah, bermalam di Mina melempar 3 umrah, syarat rukun haji sempurna sudah, semoga menjadi haji mabrur. Benar betul. Ya kalau mungkin buat lagu ni kepada bersegi dengan kibang haji ya. Mungkin apa lagi? Saya nampak di kosong lagu awal apa ni kita ingat ini ke hati saya bila engkau berbicara
lain di mulut, lain di apa lagi ya? Bahkan sampai lagu cinta kalau zaman dulu itu 90-an berulang-ulang kali telah ku katakan. Ya, kalau sekarang kan lain. Nak kanak bini sama ken tak pada para benambah membeli oleh nang TV makilah genteng tak anda menantela tak seneng tak bisa menantela tak kenceng tak bisa. Makanya menurut saya ini kemudian doa Allah ini kemudian bin sholat duha kan Allahumma ikal rizki fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rezeki saya ada di langit turunkan, wa ikal fil ardi fa'akhrijhu. Kalau di bumi keluarkan. Makanya seperti itu kalau doa ya Allah, kalau dia bukan jodoh saya, jodohkanlah dia dengan saya. Kalau dia sudah dijodohkan dengan orang lain, bunuh jodohnya dengan saya. Dan mereka campur mereka orang baik. Itu saja ya. Makanya saat itu banyak tengah ajar apa-apa, mudah doa apan-apan kebenaran. Makanya doa itu gak boleh dilepas. Kenapa kok demikian? Doa itu salah satunya pengantar kepada Allah yang luar biasa. Sampai ada orang ngirim tahlil, ada orang ngirim yasin, kulhu kepada orang yang mati. Ada ulama yang menyatakan tidak sampai. Bahkan Al-Imam Muhammad ibn Idris ibn Abbas Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya menyatakan gak sampai kecuali kalau ditutup dengan doa. Kalau ditutup dengan doa, Imam Syafi'i berpendapat sampai. Saking pentingnya doa. Dan ini adalah senjata santri. Maka namun sampian musos belas boman selasa macam yasin macam kulhu, jangan lupa ditutup dengan doa. Allahumma taqabbal wa usilna tadawna minal Qur'anil azim wa ma hallalna wa ma sabbahna wa mastaghfarna wa ma sallayna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah li hadratin nabiyina ila akhir doa. Tak boleh tak apa doa Allahumma taqabbal wa usil pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, apa yang saya baca saya kirimkan kepada almarhumin almarhumat. Cak bahasa tak tahu, cak betul. Enggak bahasa lu kepikiran. Ya Allah, saya mau sedikit buru dan gula kepada pada seperti almarhumin almarhumat. Tak uning cak bahasa, ini cak bahasa. Dan tuh waktu belum ada jalan gue. Saya bermerek kok jangan ada ya. Mana yang lebih malaikat saya tak tahu apa sekali. Akan bagaimana? Kita pengen hidup dulu pada Pak Lambat. Jadi senat tembak dua juga main itu. Saya enggak deh. Dan saya kacau pakai orang sekarang. Nah, itu senjata santri. Santri itu senjatanya doa, gitu? Doa. Makanya santri itu adalah orang paling romantis. Itu santri. Di mana-mana santri itu pasti romantis. Rokok makan gratis. Nabi Ibrahim itu diangkat oleh Allah menjadi al-Khalil. Coba bayangkan, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan cara tidak mempunyai keturunan. Makanya kita kalau ada acara makan pasti doanya Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Adam wa Hawa. Ya Allah, kedua mempelai ini kalau berkeluarga nanti setelah berkeluarga jadikanlah sebagaimana keluarga Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Ibrahim wa Sarah, dan sebagaimana Nabi Ibrahim dan Sarah. Kenapa kok Nabi Adam dan kenapa kok Nabi Ibrahim? Ulama menyatakan semua para nabi itu punya mazhab. Nabi Adam itu kenapa kok dijadikan doa berkeluarga? Yang pertama, Nabi Adam ini telah disatukan oleh Allah di dua alam, di surga dipertemukan, di dunia dipertemukan. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Adam itu adalah orang yang paling banyak keturunannya. Siti Hawa itu setiap tahun lahir, setiap lahir kembar. Maka itu lagi mumpung ibu aja, pun tahu menteri dia. Amin bu, berlebih menteri kembar. Dia pakai kocek galang tu. Sepentinglah jadi tempat anak selamat tumbuh sehat bu, apa? Saya di Madura itu punya tetangga punya anak Pak Dikul. Ongguan bini punya anak 24 gitu. Pak Lekul mikir, mun sampai Pak Lekul kita usah asyum bayar. Betul gampang mengucapkan kalau lahir ingin gampang nanti
di rumah dengan suami harus berjamaah. Nggih. Setelah sholat cium tangan suami. Mana tak betal lampe ni surban. Dekat dia ulama mun badar laki apa jeung bini nak. Pada apa jeung bahasa laman lahir ega waris keempat. Dan itu saya nyatakan. Saya alami dan saya amalkan. Ketika istri saya mau lahir, darahnya itu cuma 80. Itu sudah gak masuk akal. Akhirnya diimpus dibawa ke rumah sakit, gak bisa lahir di rumah. Nyampe ke rumah sakit 90. Bagaimana? Disesat apa lahir biasa? Kalau bisa biasa. Si Acen mulai dari pokok situng sampai pokok lemak tak mari. Tarik nafas, keluarkan. Tarik, keluarkan. Terus lagi. Terus. Aku tak bisa. Kapan perak sopo mah kocak di dana. Tak bisa dikatakan mungkin nambah jalan. Nambah jalan apa? Ya jalan anak ni kena kita aja. Udah tanya, peraja dia benar apa tu? Kata bidannya ni kena kita puntek diminta. Dia pun balik puntek pasti bayar apa kah itu? Cak bidan pun tadi kek anak mak saya keluar tak. Lagi mana anak keluar di gula ece, bawa ni boleh. Oh, cikgu sengaja cek tapi bidan. Kalau saya berbuat itu kapin dulu. Secara akal tak bisa lahir normal. Ekip kuliah malah kini kalau boleh seapa jam berjemaah, asalaman pada apa jam. Berbeda kata Imam Ghazali. Orang laki bini ini kamu ahli solat berjemaah. Apa dia tahu kalau tak kira api? Sompu, pelek penting lagi. Duhur tak nyapa, asar tak sarmu. Maulid selaki kamu solat. Allahu Akbar. Si bini tak kira pikiran. Norok orang dia. Norok tempat tokar, tak norok biasa berjemaah. Akhirnya mati. Tuhan pun kordeti. Wailil maghdubi alaihim waladhdallin. Nyampi tempat tak nyampi. Tak nyampi, negara kena nyampi kiaro jeno. Amin. Anda lagi tahu pesan mo saja. Sarmo tak sarmo. Baru kada berjemaah. Kata rokat pertama dan sarmo, rokat nomor 2 bisa laki pahi melanceng Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tak sini san-misankah. Amin. Jangan bisa laki. Beri mungkin makanya berjemaah. Kalau berjemaah, insya Allah kita akan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ada dalam keluarga. Bahkan tadi malam di acara masjid, kemarin di acara masjid saya nyatakan dan saya sampaikan, dan sering saya nyatakan di dalam beberapa ceramah ketika di masjid, orang berjemaah itu pahalanya tidak sama dengan orang yang tidak berjemaah. Beda. Yang pertama, kalau ada orang berjemaah 27 derajatnya. Yang kedua, kalau yang berjemaah itu adalah orang yang sudah berkeluarga, tambah betong boleh. Karena rakaat min muta'ahhilin afdalu min sab'in raka'atan min al-a'zabi. 2 rakaat tapi dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga ditambah 70. Tambah betong boleh. Maka mesti kita alaki, itu dia alaki deh. Pada kegiatan mau alaki kok waduh. Kalau ditambah siwa pakai kayu arok ditambah 70. Kejar-kejaran deh. Tadi kayu arok bukan apa obat. Tadi aku surban tidak. Kalau ibu-ibu pakai ruku kena. Gula pun ibu masjid negara lagi lalu bisa sarung biasa. Bebut tak kenapa pakai konten bola mancing sarung yang atas tembok siwang sih bergantung kedua. Tapi dia tak tahu ibu. Ibu pakai lagi berdoa. Dilakukan berjemaah 27. Hebatnya lagi kalau sudah berjemaah. Saya nyatakan kemarin. Orang sudah berjemaah itu satu saja khusyuk. Ini berapa orang? Satu khusyuk. Semuanya dianggap khusyuk. Itulah indahnya berjemaah. Yang kedua, kalau satu diterima oleh Allah, semua diterima. Makanya enaknya kumpul itu seperti itu. Kalau sudah kumpul ini nggak usah sholat. Seperti ini saja dikatakan sama ulama. Majtama rajulun min ummati
wali sementara, jadi wali Allah. Doanya Hudil Yasin gak makbul, gak diterima. Dari yang wali itu diterima oleh Allah. Kalau sekarang 80, 2 diangkat jadi wali. Kalau sekarang 120, 3 jadi wali. Sekarang kan zaman akhir, cari orang wali itu sulit. Makanya kalau berkumpul nanti ada diangkat jadi wali. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu itu semuanya wali semua. Oke. Makanya lampu ini kesedot, dibujuk, sedot, dibujuk, sedot, dibujuk. Percis di Kuala Dua ini. Mak, itu tidak kok. Kalau dulu itu jadi wali gampang, jadi wali gampang. Lambat itu tak usah berangkat, tak usah banyak tikir dengan bini leper boys. Selaki mau tak terlalu kecap pas bini terlalu jus tampung segala. Pas selaki dengan ta'ala berhenti selaki. Sampai Imam Ghazali dawuh, as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bil awliya. Mun bener laki sabar kali seorang bini, makanya banyak cobaan para wali-wali Allah. Nampak banyak dari laki zaman Imam Ghazali yang kak terwali, bener yang banyak zikir, bener yang banyak terangkat, yang bagus bini leper. Selaki dengan ta'ala berwali selaki kan? Makanya mun sampean andi bini leper man paiman kan? Wala sampean yang wali ya. Ya pada itu orang berarti wali murid udah. Jadi kalau sudah berjemaah itu satu diterima, semuanya diterima semua. Amin Allahumma. Itu hebatnya berjemaah. Makmum tidak pernah salah kalau sholat berjemaah. Kenapa kok nggak pernah salah? Ikut imam. Udah sampai berjam yang pondok buat pulang ke TV. Allah Akbar, oleh telok oleh pak. Udah berjemaah tak usah hitung rakaat. Kalau imam ruku, imam sujud, imam cengke. Makmum tak kira salah. Imam pada tak kira salah. Pulang imam salah, yuk rasa kampung ini. Kau jangan mau boleh tentu kaki juga boleh. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kalau selaki mau cari tolong kah bini apa? Pak ini lebih. Dan mereka juga dulu jadi kedengaran. Subikot dalam kitab Al-Bajuri itu dengan cara menggempakkan tangan kanan kepada punggung tangan kiri. Ini subikot namanya. Mudahnya mana Pak juga. Imam baca surah lupa. Kalau berjemaah diingatkan sama makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa akhir. Nanti di belakangnya illa tadhkiratan liman yakhsha. Nah, itu nyambung lagi. Jadi kalau ada orang salah, kalau berjemaah bisa diingatkan sama makmum. Itu macam berdiri duging tu. Imam mata kelero, berdiri pembincang, jadi melotok. Imam akhir gandu, akhir mari satu jangan baca surat sepaling bandar. Surat apa? Inna a'toina al-kautsar. Dari akhir bagi inna bahayana. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Tak bentar baca ribahnya. Inna lillah. Wa inna ilaihi raji'un. Banyak tak boleh menerusan. Jadi kalau imam salah diingatkan makmum. Imam yang jadi imam harus ngerti. Mula tak apal saya apal geuy. Alhamdulillah takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla ya buruk ditung kalla. Ilang makmum. Mula tak tahu apa kalla qul huwallahu ahad. Hati-hati loh, ini ada santri. Biasanya santri itu kalau Ramadan pulang, jangan sampai karena sudah kandung nama santri nanti ada perasaan gengsi diteruskan, tidak hafal nggak diteruskan santri. Pada santri mulai ke pondok ke Ramadan kalian pun kalimat tuana pakai pengimam terawih pun aku iklan berbulak surat itu. Terusan kita tahu, terusan kita apa? Duka tak santri, terusan kita. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين إلا
kode ya terawih itu orang kasus. Terhubung kocak santai tahu terus yang gue terus illa alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang pindah pada ibu amin juga deh. Kita kembali lagi. Jadi yang pertama adalah doanya itu ketika ada orang mantenan, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa Hawa. Kenapa kok Nabi Adam dan Siti Hawa beliau ini dipadukan oleh Allah di antara dua alam, di surga dipertemukan, disatukan, di dunia disatukan dan dipertemukan. Dengan harapan kalau ada orang menikah dengan doa tersebut, kedua mempelai ini tidak hanya menjadi jodoh di dunia, tapi jodoh sampai akhir. Makanya mudah doa mantap, kita doakan. Mudah-mudahan kedua mempelai jodohnya sampai kakek nenek. Kalau kakek nenek telak sasenya segegari. Tak mungkin demo dengan asal kerja umur 20 umur segemi los ning salah ados koni. Umur sangat bodoh beli los ning los salah tak koni kita bodoh sih. Yang mau pondok segala milik pun bebel terjadi pun belum pondok pada betul-betul cetak kalau dia kita doakan. Nah yang kedua ini Nabi Ibrahim. Walid bainahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa Sarah. Kenapa kok Nabi Ibrahim yang dijadikan doa? Banyak di antara nabi-nabi yang lain dan setiap nabi punya keistimewaan. Akhirnya kata ulama dinyatakan Nabi Ibrahim ini punya maziyah. Salah satu nabi oleh Allah yang diuji dengan cara tidak mempunyai anak. Karena Nabi Adam itu banyak keturunannya. Nabi Ibrahim tak punya anak sampai usia lanjut. Namun kesabarannya luar biasa. Dalam keadaan diuji yang sangat besar seperti itu, Nabi Ibrahim bangun sahur. Akhirnya menikah yang kedua. Perintah sang raja pertama menikah dengan khatibnya namanya Siti Hajar. Akhirnya menikah, punya anak namanya Ismail. Ismail ini dari bahasa Ibrani, Isma artinya mendengar, Il Tuhan. Ismail, doa Nabi Ibrahim didengar oleh Tuhan. Siti Hajar punya anak, akhirnya Siti Sarah punya anak juga namanya Ishak. Ishak itu juga bahasa Ibrani yang artinya tertawa bahagia. Kenapa? Sudah lama mengharapkan keturunan sampai menikah lagi untuk punya anak, akhirnya oleh Allah diberi dua anak. Inilah sebuah buah dari kesabaran Nabi Allah Ibrahim. Anaknya masih kecil, Ismail dengan Siti Hajar oleh Allah diperintahkan disuruh ditempatkan di satu tempat yang tidak ada penghuni sama sekali, yang disebut dengan wadi. Wadi itu adalah lembah, yang ke sana gunung, ke sini gunung, di tengah-tengah. Dan inilah tempat yang nanti akan dibangun Baitullah yang disebut oleh Al-Quran, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah inilah yang menjadi Makkah. Awalnya adalah Bakkah. Apa Bakkah? Min baka, dari kalimat menangis. Orang sedepak ke Mekah pertama kali mungkin kali kak pasti nangis. Ini yang pernah ke Mekah insya Allah tahu. Saya ke Mekah berkali-kali, tapi Mekah yang Madura, Mekah sih. Kalau yang di sana masih belum pernah nyampe. Cuman saya punya amalan kalau ingin cepat sampai. Saya ijazahkan sekarang mau. Saya baca duluan sampai yang ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak kaji mana ke Mekah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maksa. Allahumma jaga. Haji alhamdulillah betul. Bapak karena pernah saya. Mula dua dia kelak ke Mekah. Maksa jengaja. Ucap kau sih mau tak haji mah mana sampian. Kita mana jual bener kau sih acuan moros. Tak kira mana jalan. Tapi nanti kata ibadah kami kata biarin. Allahumma yassir lana, Allahumma yassir lana, Allahumma
yassir lana, Allahumma yassir lana ziyarah lah Nabi Ismail dengan Siti Hajar ini ditempatkan di wadi itu. Setelah menjelang 3 hari, Nabi Ismail menyusu kepada Siti Hajar, tidak keluar air susu karena Siti Hajar tidak makan, tidak minum, persediaan habis. Lalu di gunung Safa seakan-akan ada burung. Nah, Siti Hajar berpikir kalau ada burung biasanya ada air. Iya, tadi ternyata air nggak ada. Di gunung Marwah juga ada burung. Mungkin emang gua bersumber berlari jinjit dari Safa ke Marwah. Nyampe Marwah, mungkin di Safa ada air, kembali lagi sampai 7 kali. Dan ini yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, Inna Safa wal Marwah min sya'airillah, faman hajjal bait aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Perbuatan sa'i baina Safa wal Marwah mengikuti langkah jejak Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, sehingga sampai terjadi sa'i 7 kali. Ketika Siti Hajar di atas gunung itu, Nabi Ismail ada di bawah. Ka'bah belum ada, ditempatkan dirikan Ka'bah yang sekarang. Saking dari nangis Nabi Ismail ada sampai nangis sampai akadar dengan izin Allah. Dari kadar seluruh pakai berair santai. Siti Hajar orang elek mau air berbuat sampai ajarmu. Ya maku zami air aku pulang satu dia rumah mandi. Air itu tidak pernah habis sampai sekarang, yang dikenal dengan sebutan air. Itu Nabi Ismail, Nabi putra Nabi. So nak kacar keluar air bisa-bisa. Nabi Ismail ini nak sama orang baik ya. Membahas kacar-kacar pak kecil lagi pempes tak pasang. Akhirnya karena ada air, Nabi Ismail dengan Siti Hajar ini mulai ada pedagang yang singgah lewat menginap sampai pada akhirnya berumah di sekitar Ka'bah. Dan inilah pertama kali penghuni Mekah. Ka'bah masih belum dibangun. Kira-kira 7 tahun ditinggalkan, Nabi Ibrahim datang ke tempat ini. Dan Ismail sudah agak besar. Tepat pada tanggal 7 bulan Dzulhijjah. Ini pertama kali sing malam Apollo berbilis petong tahun Ibn Aki. Beranak petong tahun Ibn Aki. Nabi Ibrahim diuji kembali oleh Allah dengan cara disuruh menyembelih anaknya. Bayangkan, gak punya anak, untuk punya anak nikah lagi. Setelah punya anak, disuruh tinggalkan di tempat selama 7 tahun. Setelah bertemu 1 malam, langsung bermimpi disuruh menyembelih anaknya. Makanya tanggal 8 Nabi Ibrahim itu bingung. Ini mimpi dari Allah apa dari setan? Makanya tanggal 8 itu disebut Yaumat Tarwiyah. Tarwiyah itu artinya bingung. Hari itu kita disunahkan berpuasa. Malam tanggal 9 bermimpi lagi Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Karena mimpi 2 kali berturut-turut, Nabi Ibrahim baru yakin mimpi ini dari Allah. Makanya tanggal 9 disebut Yauma Arafah. Apa Arafah? Arafah itu mengerti atau tahu bahwa mimpi ini bukan dari setan tapi dari Allah. Malam tanggal 10 mimpi lagi, tanggal 10 Yauman Nahri, hari menyembelih anaknya. Pagi-pagi pamit Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar. Hajar, pagandang Ismail, soroi, pandiin, kelampi ianya, ekibak ngelendeng. Ekibak. Pada hari itu tanggal 10 Dzulhijjah yang paling bingung itu setan. Dan setan mau sampai Ibrahim nyembelih Ismail, berarti Ibrahim atur perintah Allah. Dan ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa dalam Islam. Akhirnya setan ini ngambek Ibrahim, jangan buka kaki kaki lampu teruan di anak. Kaki lampu tadi anak ini masuk kaki yang tadi kan. Sudah heran kamu jalan, ini waktu ini masuk kaki kalau oleh. Pun jalan itu pakai mobil kaki kamu. Akhirnya setan dikai pentong sama Nabi Ibrahim. Lah tempat setan itu sekarang ada tiang bulan. Dan inilah yang menjadi Jumratul Ula, pementongan. Ini kementong setan. Jadi Jumrah, abang langgar yang Madura, ini kementong setan. Pada Nabi Ibrahim tak gelem Ismail yang diganggu. Tapi jadi bapak ibu lihat. Ini siapa bapak Maryamit. Ibrahim sudah pamit sama Ismail. Inni arafil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Jom, kaki Allah yang perintah Isra bil lidah macam kaki. Bagaimana jawaban Ismail? Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Mun perintah Allah pilih pak insyaallah kok sabar. Ini jawaban anak pintar lagi soleh. Mun Ismail kata aja macam begini. Mulai pengajian bahak pangocak yo. Kok mulai pengajian tak honi itu tak pahami penyembelih kaki. Jadi macam kaki jom nyampe Ismail. Nih kok pak kaki merah. Pentong serang Nabi Ismail. Setan pentongan nomor 2 kafir di Jumratul Wusta, pamatangan
setan gagal menggoda Ismail dengan Ibrahim, akhirnya setan ke rumahnya Nabi Ibrahim. Entar ke sini Hajar, Hajar, pakai tahu anak juga demam. Bocah juga menilai kon kancana. Bani anak kami itu bocah dibeli karena entar coba bagi anak ini beli tangan. Bocah ini suruh Allah, nyapit sini Hajar. Mungkin suruh Allah pada model anak, mungkin kau beli bantu. Dan saya tak hapus gitu. Tak pak tak anak tak tidak ada. Akhirnya setan balik lagi menghadang Ibrahim dengan Ismail. Jangan kau teruskan Ibrahim dan Ismail. Pentong yang kedua akhirnya senomor telok di Jumratul Aqabah. Pementongan senomor telok. Ini kementong setan kap. Jadi telok tempat kasar tempat setan jimin sehingga buat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Telok tempatnya ke tempat setan. Jadi makin dengan lempar jumroh itu merupakan yaktibar dari pentong setan. Maka labak bodoh tungi, bodoh orang Madura bajingan. Setelah bajingan tengik. Ada kereta sapi, ada kereta aja, pas dijual besar pas mau ke haji ke Mekah. Dapat ke Jumratul Ula je pun pas pentong botol aja raja. Paling pentong maki botol apa harga di pada bacaan. Cek dong pentongan kayak pada setan. Jadi kayak tunge itu kan tu pada tak ini ada kayak tak tu. Kalau pasal ada kayak tak ada kayak tak. Maka saya nggak sabar kalau aku pentong cek jerak je botol. Tapi absak bagus sampai akhirnya di tempat yang telah disediakan Nabi Ismail memohon kepada Ibrahim, Abi ikatlah tangan saya agar saya tidak bergerak, tutuplah mata saya takut engkau tidak tega melihatku, dan saya kirimkan kopiah ini kepada ibu sebagai bentuk kenang-kenangan apabila ibu merindukanku, mudah-mudahan bisa jadi obat. Ketika pedang itu lagi dengan Nabi Ismail dengan izin Allah, pedang lagi kata di daerah luar. Pedang lagi boleh jalan bikin bersih minal jannah. Datanglah Jibril dengan membawa kambing, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kau telah membenarkan perintah Allah melalui mimpi. Inilah penggantinya yang menjadikan kurban bukan anakmu. Lalu malaikat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau aja baru lihatku. Nabi Ibrahim jauh, la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail bangun dan nyahu, Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah tebaran kurban pertama kali, dan itulah takbir pertama kali yang sampai sekarang tidak pernah putus. Dilanjutkan dengan jemaah haji yang ke Mekah adalah meniru jejak langkah Nabi Ibrahim sebagai iktibar kepada kita semua. Orang yang mendahulukan perintah Allah, dia akan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang istimewa, sebagaimana Allah tahu, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Makanya kalau santri harus mengedepankan Allah. Mula Allah yang mengada selain kalau kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lalu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Ketika membangun Ka'bah itu ada batu nikah. Ketika Nabi Ibrahim ke atas, batu nikah kila ngambek. Jadi tak usah ngambek sampai batu nikah alam 4 berdampak ke suamona. Batu nikah sahabat yang kira Ka'bah pas nyamai makom Ibrahim. Beli kau bulan cek jelasnya pun tak bisa berjalan. Tak kau baca video sih bisa berjalan. Kesalahan pada sokok. Saat membangun Ka'bah itulah menemukan batunya putih. Waktu itu mengkilat batu itu, wanginya luar biasa. Nabi Ibrahim senyum dari nerokom sampai aku terpetongkan ikat pada gersah. Putaran itu jadi perbuatan tawaf, betul sampai makin sahabat patuna Ka'bah. Cuman betul lah au berjalan Arafah setiap orang nyium tu sana cekak dan semua cenderung dan dulu dia cenderung makin cenderung bahteran. Jadi orang yang berbanyak tu sana cenderung. Guys, kita mau kapi Arafah. Area sekitar itu teman ngecek kabar pidato, mereka pidato ini dari Mekah. Dengan kebayaan aja benar-benar kebayaan cocok. Ibu pajitaan, bapak saya kebayaan, mun pajitaan gendeng, oleh lagu gendeng. Kan bagi pajitaan gendeng, mun saya kebayaan saat kedua tahu banyak keduanya encer, oleh lagu. Mungkin bapak tahu, kalau mungkin ibu tahu, kan kayak mun saya peragin kedua celangnya. Tapi mun saya kebayaan kedua, tak boleh banyak kalau dia celang. Udah bak mikir, kok ini berapa celang kok celang? Caklah. Dan manusia itu dibuat dari tanah, gitu.
Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Eka bayi di tanah, beli katana berbekal ke dari tanah. Ketika mereka ayat ini, kemudian bersambian bertopik asli sebab sengaja. Dari tanah ini tanah macam-macam. Kalau Habib Fahmi ini dibuat dari tanah kedis, maka lebih pote dan jaga aja. Kuda, eka bayi di tanah kopi. Jadi tidak pada kopi itu macam. Atau kok ini pote saya betul ni. Kenapa rasa perabot muana pote yang ada jeneng. Tahu. Benih sampian, oreng. Benih sampian oreng Pak. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Inilah suatu contoh yang mengedepankan perintah Allah akan mendapatkan posisi istimewa. Makanya santri kata Syekh Nawawi Al-Hasani An-Nawawi itu mayyahtasimu bihamdillah, harus mengedepankan perintah Allah Subhanahu. Yang kedua yaitu wayattabi'ur rasulal amin, mengikuti jejak langkah perilaku akhlak Rasulullah. Dan yang ketiga wala yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqtin wahid. Kalau tiga ini sudah dilakukan, maka dia sudah menjadi salah satu atau menjadi santri yang sempurna. Mudah-mudahan kita bisa melakukan ketiga-tiganya. Amin Allahumma. Jadi ini saya bahas yang satu dulu. Yang nomor dua, wayattabi'ur rasulal amin wala yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqtin wahid. Bahasa ketiga beliau boleh rasa coba boleh makin ada 2 tempat 3 tempat lagi. Setelah itu menuju pengajian yang nanti malam. Orang berlebih cuma satu orang. Saja berada di orang ini. Dia macam boleh. Kalau tidak sedih, karena paling nyaman, nggak sambian itu paling nyaman. Tuan rumah itu makin di sekolah tuh sana pak, tuan anak apa? Abianya aja, udah bentas, atana, para bukiai, ikan repot, itu mau tuh sana sekolah, nih kebiayaan banyak. Sambian nih kan, kayak coba hadir dok dia, tuh sana tak ada diberi berkat. Makanya sambian tak usah juga pengajian, latar pengajian tetap tuh boy. Tapi kata amudan kita ramudeh tuh. Mudah-mudahan oleh Allah kita dipertemukan pada kesempatan yang lain. Amin. Bila ada kata-kata yang salah, maka kesalahan itu murni dari pribadi saya. Bila ada yang benar dari yang saya sampaikan, fadhil dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tak lakukan para habaib, para kiai bersaki, berikut semua para bapak, tanpa berdahhan tak percuma segerok. Bubuk, semua lagi enggak dibumi. Tanpa berbahasa-bahasa saya yang nyinggung sampean semua lagi. Takkan sengaja singgung ibu sampean. Tak toman. Dan tidak ke saya, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah nanas, buah semangka, buah salad, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berdoa syukur jazilan. Terima kasih banyak atas ceramahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita ambil manfaatnya dan kita amalkan sehari-hari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau sehingga suatu saat nanti beliau akan hadir datang di sini lagi untuk memberikan ceramah-ceramahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun acara yang keempat yaitu doa, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Fadilatul Habib Fahmi Al-Mutahhar, fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Sahibul wilayah dan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa salatu ala nabiyyina sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina
وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا الله وصل على محمد. Dengan berakhirnya doa tadi yang disampaikan oleh Fadilul Habib Fahmi Mutahhar, maka berakhirnya acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan di dalam menyampaikan acara ini. Sebelumnya untuk para tamu yang di depan, semuanya itu diharapkan kedatangannya ke rumahnya Mudirul Ma'had